Kita mengawasi televisi dan radio. Radio. Kalau daerah itu selampung. Kalau bicara temuan di televisi dan radio banyak. Udah ada beberapa karya. Saya akan membuat tulisan-tulisan yang akan menjadi cerita. Dikala nanti saya sudah tidak ada, cerita itu akan muncul dengan sendirinya dan akan menjadi kekal dan tidak ada habisnya ketika dituangkan dalam tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al News Podcast selektif dan edukatif. Saya Edward Apriyadi kembali menjumpai Anda semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau seorang tokoh jurnalis yang cukup populer di Kabupaten Wayakanan. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR di Kabupaten Wayakanan. Dan saat ini beliau menjabat sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Siapa dia? Terima kasih Bung Hendra Esos, komisioner atau anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Satu-satunya putra Wayakanan ya, baru pertama kali Bung Hendra ya. Amin. Amin, alhamdulillah, amin. Oke, saya biasa panggil Atu nih, jadi nggak bisa berlari lagi nih tuh. Nih periode tahun ke berapa jadi komisioner? Ini periode tahun yang pertama. Tahun pertama ya, oke. Ini udah mau berakhir juga. Udah mau berakhir. Terima kasih Atuhen telah menyampaikan diri hadir di Al News Podcast. Mudah-mudahan sukses selalu. Ini sebelum kita ke esensi obrolan kita tentang tugas fungsi daripada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Banyak hal yang ingin kita kupas dari seorang Hendra. Aktivis 98, pergerakan 98, salah satu tokoh reformasi juga. Bolehlah cerita sedikit pengalaman 98 di era reformasi Bung Hendra. Waduh. Kita mengulik masa lalu lah sebentar ya. Ini kisah kasih masa lalu. Masa lalu, oke. Jadi pergerakan tahun 98 saya nggak terlalu banyak terlibat. Karena saya lahir di pergerakan itu tahun 92 ya. 92 kita sudah banyak berdiskusi di Prodima, sudah terlanjut dengan perkumpulan dan juga saya termasuk di anggota BEM. Oke. Anggota BEM dan dilanjutkan tahun 93 saya diutus oleh Universitas Bandar Lampung ke Jember. Di sana terbentuklah IMASP. Oke. Ikatan Senat Fisip seluruh Indonesia. Oke. Dan kebenaran kita sebagai pemegang amanah. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Tahun 94 kita diberikan amanah untuk melanjutkan IMASP itu membentuk di Jember. Di sana kita melakukan perkumpulan-perkumpulan. Kalau bercerita masa lalu, kalau cerita masa lalu ya seperti itu. Jadi saya teringat dengan Bung Andi Ari. Ya, ketika kita bersama di Jogja. Ya, begitulah kisahnya. Oke. Jadi 94 kita sampai 95 kita stagnan. Oke. Tapi organisasi tetap berjalan. Jadi masuk 95 kita bergabung ke LBHI di Jakarta. Terus kita ditaruh di Bandar Lampung, namanya Project Bus. Nah, disitulah kita terbentuknya jati diri kita. Oke. Pergerakan senyap lah bisa dikatakan begitulah, pergerakan senyap sebelum lahirnya era reformasi 98 dimulai tahun 92. Apa yang paling diingat sampai saat ini Bung Hendra dari pergerakan awal 92 sampai dengan terlahirnya era reformasi? Saya tidak banyak terlibat, tapi saya ingat bahwa
tahun 92, 93, 94 itu kami melakukan diskusi. Diskusi-diskusi di berbagai kampus. Ya, namanya juga anak muda yang Visioner ya. ya itulah kenyataan. Yang saya banyak itu ketika saya di LBHI, di tempat di LBHI. Tahun 94 itu di LBHI. Jadi sama Bung kalau LBHI di zaman dulu itu Anan Boyong Nasution. Seniornya ya. Ya. Kita bergabung dengan Sebintang Pamungkas. Kala itu ya. Ya, nama juga anak kampus. Selalu berdiskusi. Kala itu tidak ada lelah untuk berdiskusi. Sehingga perjalanannya saya tahun 98 ya ikut menonton lah. Ikut menonton dari kejauhan. Walaupun sesungguhnya dari awal juga sudah ikut pergerakan sehingga munculnya di era reformasi ya Bung Hendra ya. Pergerakan itu memang kita tidak ada yang bisa menduga. Tapi perjalanan-perjalanan dari gerakan-gerakan itu saya hanya ketika bicara tentang misalnya 98 di UBL, di Unila, saya ada di belakang. Tidak ada berada di depan. Tapi saya menyaksikan, melihat yang tertembak, yang dipukul, saya menyaksikan. Itu bersama dengan Bung Yos Rizal. Kami sebagai advokasi. Waktu itu. Ya saya hanya membantu teman-teman saja. Bisa dibilang dalang lah ya. Enggak lah. Karena dalamnya siapa tidak tahu. Tuh setelah lepas era reformasi 98 kemudian Kanan terbentuk. Saya masih ingat salah satu cikal bakal atau yang menjadi tokoh dan panutan pada waktu itu dalam hal dunia jurnalis sempat menuju ke arah itu pada waktu itu, seorang Hendra SS. Apa yang membuat seorang Hendra SS tertarik untuk menekuni dunia jurnalis pada waktu itu? Ketika saya di kampus dengan Adinda Ana Sopa, itu saya belajar menulis. Menulis di Lampos. Berlanjut di jurnalis kampus. Ikut juga menulis. Di sana juga saya rajin membuat karya-karya tulis di kampus. Kalau zaman dulu kan ditempel. Ditempel. Mading ya. Iya. Di dinding kan? Majalah dinding namanya kan. Dinding ya pada waktu itu ya. Jadi di sana. Jadi tempat kita mencurahkan pemikiran kita. Di sanalah tempatnya. Diskusi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian menjadi reporter, menjadi salah satu jurnalis audiovisual, salah satu stasiun televisi swasta di Lampung, Biro Waikanan dan Oku ya pada waktu itu kalau nggak salah. Apa kemudian yang membuat Hendra tertarik menuju ke sana tuh? Kalau tertarikan, kalau jurnalis ini memang asik. Memang asik. Ya asik memang. Tidak ada pekerjaan yang mendua selain jurnalis. Karena jurnalis, apa kata kita pada malam hari ini, besok ketika terbit, apa kata dunia? Jadi kita mau tulis mengarah kemana, itu yang akan terjadi. Itu kalau jurnalis tempo dulu. Ya, kalau jurnalis tempo sekarang terlalu banyak. Terlalu banyak harus menelaah. Itu kalau
saat ini. Oke, yang menarik sendiri dari sisi profesi, salah satu profesi yang mulia, 4 pilar, salah satu dari 4 pilar pembangunan ya adalah jurnalis lah, salah satunya. Selain itu yang menarik dari sisi jurnalis, apa yang membuat seorang Hendra Essos yang tadinya tokoh pergerakan, yang idealnya mengarah ke dunia politik, malah di awal profesinya malah menuju ke hal-hal yang sifatnya jurnalis. Kala itu pemikiran kita adalah kenapa kita harus jurnalis. Kita mencurahkan pemikiran, mencurahkan ide yang kreatif kita. Tidak ada lain pilihan di jurnalis. Tidak ada pilihan. Kalau kita bicara kala itu menentang pemerintah, ya kita ditangkap. Iya. Jadi kita ambil pilihan, kita bersembunyi di balik semua itu. Oke. Itu pilihannya. Oke tuh, yang menarik lagi nih. Ini sudah cukup lah pengalaman dari beberapa jurnalis, kemudian seorang tokoh pergerakan yang pada akhirnya merambah ke dunia politik, bergabung dengan salah satu partai yang kemudian mencoba peruntungan, walaupun sebelumnya juga pernah bergabung dengan salah satu partai yang kemudian pada akhirnya bergabung kembali ke partai politik dan alhamdulillah menjadi legislator pada waktu itu. Apa kemudian yang menarik di sisi di dunia politik bagi seorang Hendra Essos? Ketika kita melakukan pilihan, tentunya ada perhitungan. Yang pertama saya lakukan di 92, saya punya perhitungan. Di tahun 95, saya juga masuk ke dunia politik. Iya. Tapi kala itu, ya mohon maaf, bukan tujuan untuk jadi anggota legislatif. Tidak ada pernah terbenak di pikir kita. Tahun 2014 kita masuk ke dunia politik, dan ketika itu jadi. Nah, apa yang terjadi dalam pemikiran kita tidak bertentangan. Dalam pemikiran saya tidak bertentangan, karena jurnalis kita sering menulis. Iya. Sudah itu kita lari ke dunia politik, menjuantahkan pemikiran itu. Dalam tulisan kita bentukkan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk pemikiran secara ide cemerlang. Nah, jadi persoalannya yang membuat, kalau saya katakan ini cukup bagi saya menggelitik dalam pemikiran saya. Waduh, saya bilang, kok saya ini harus dunia politik, masuk dunia politik. Tapi latar belakangnya saya adalah Essos, sarjana sosial. Nah, dari ilmu itu saya terjun ke dunia politik tepat pada dasarnya. Dari jurnalis ke dunia politik tidak ada salahnya. Kemudian tujuan utamanya sehingga menjadi seorang Alek pada waktu anggota legislatif, sebelum menjadi seorang Alek itu seorang caleg ya, seorang legislatif. Misi apa pada waktu Bung atau Hen sehingga mencoba peruntungan ke dunia politik pada waktu itu? Apa tujuan utamanya? Tidak lain dan tidak bukan. Saya ingin menuangkan ide dan pemikiran untuk Kabupaten Waikanan. Dari apa yang saya pikirkan, dari jurnalis, saya sempat memborong juga. Mungkin menjadi seorang kontraktor. Jadi kontraktor juga, benar juga saya lakukan. Sehingga dalam perjalanannya itu, ya walaupun penuh dengan liku-liku, dan itu pada dasar saya tidak menyalahi. Karena dasar saya adalah ilmu politik. Itu yang saya
pegang. Dan itu benar apa adanya. Ketika saya terjun di dalam dunia politik, di wadahnya yang tepat. Ya kalau tidak tepat itu yang namanya politik jalanan kan. Parlemen jalanan ya. Parlemen jalanan kan. Tapi ini benar. Pada wadah yang tepat. Saya akan bicara pada tempat yang benar. Oke tuh, kita ke esensi nih. Iya. Sekarang komisioner, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Saya agak sedikit asing dengan komisi ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ini apa nih tuh? Boleh sedikit bocoran kepada masyarakat kita. Apa nih fungsinya? Kalau saya baca sepintas, salah satunya adalah sebagai pengawasan bagaimana masyarakat itu dapat menerima informasi dan berita yang benar dan juga yang baik. Ini sesungguhnya apa nih fungsi KPID sendiri itu? Itu fungsinya yang Bung Edward katakan. Ya. Jadi kalau bicara tentang penyiaran, itu saya jelaskan dulu dari KPID itu Komisi Penyiaran Daerah Lampung. Oke. Kalau di pusatnya Komisi Penyiaran Indonesia. KPI ya. Iya KPI. Ini daerah Lampung. Kalau bahasa awamnya kita mengawasi televisi dan radio. Kalau daerah itu Selampung. Selampung ini ada 118 radio dan televisi. Televisi sekarang sudah nambah. Tadinya dari 34 mungkin sekarang sudah 36-an. Karena terupdate terakhir saya belum baca yang satu. Dari situ kita mengawasi radio dan televisi Selampung. Itu tidak mudah. Iya. Tidak mudah untuk mengawasi. Tapi ada triknya tersendiri. Bagaimana caranya mengawasi itu? Karena kami adalah kalau di darat ini Pak Edward, itu polisi lalu lintas. Polantas. Polantas misalnya. Saya ini polantasnya udara. Oke. Yang nyeprit melakukan yang kesalahan yang saya seprit. Jadi Komisi Penyiaran ini tugas pokoknya adalah mengawasi televisi dan radio di daerah. Ini mohon maaf, kalau prokes yang Anda buat saat ini media baru bagi kami. Oke. Media baru, tapi tidak boleh kami ingkari. Media baru ini, ya saya mengharapkan mari kita bersama-sama bergandeng tangan agar menjaga etika, tata krama, dan moral di dalam kemasannya. Oke tuh, selama perjalanan menjadi seorang komisioner Komisi Penyiaran Daerah Lampung, pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah ditemukan oleh televisi maupun stasiun radio kita? Kalau bicara temuan di televisi dan radio banyak ya, banyak sekali. Media radio itu boleh dikatakan hampir tiap hari. Ya kena banyak kan. Hampir tapi pelanggarannya ya memang ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang harus saya tegur secara tertulis, sehingga dia tidak mengulangi lagi. Aturannya jelas, apabila dia tetap saja kita secara persuasif kita lakukan teguran, tolong dong ini, ternyata masih saja kita beri teguran yang keras. Apabila dia melanggar lagi, kita akan stop siarannya. Pelanggaran lagi lebih keras, tapi tidak ada lebih keras ya kan. Berada siarannya kita tutup. Oke. Ya, mudah-mudahan ya jangan sampai lah. Norma dan etika selain
selain memang sudah diatur dalam undang-undang, selain norma dan etika, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh KPID sendiri atau Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung ini terhadap beberapa stasiun televisi kita dan radio sebelum terjadi pelanggaran, apakah sudah melakukan sosialisasi, Bung Hendra? Iya, tentu saja kita melakukan sosialisasi. Sebelum kita melakukan kegiatan, tentunya kita sudah memberikan satu bentuk rambu-rambu terhadap penyelenggara lembaga penyiaran itu. Kita akan berikan. Ini loh rambu-rambunya ini. Nah, ini harus harus diikuti. Setiap penyelenggara radio, lembaga radio, penyiaran ya. Lembaga penyiaran radio maupun televisi. Ada harus mereka lakukan itu. Kalau ulangi lagi bicara kita masalah pelanggaran, wah cukup banyak. Iya, tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai penyelenggara penyiaran ini, lembaga penyiaran ini jangan sampailah kalau di zaman saya ada yang semprit ditutup lah. Nah, ada semprit mau ditutup ya. Ya janganlah. Yang penting kita lakukan dulu secara persuasif. Itu keinginan kita. Dan mudah-mudahan kedepannya memang sudah ada kisi-kisi dan rambu-rambu untuk hal-hal seperti itu. Yang kemudian kisi-kisi dan rambu-rambu norma dan etika selain memang sudah dituangkan dalam produk perundang-undangan, ada norma dan etika juga ya. Bung Hendra, kalau kita mulai memang ada beberapa, saya agak sedikit bertanya-tanya. Contoh yang tadi di beberapa media saya melihat itu ada yang dibelur nih gambarnya, ada yang enggak, kemudian ada yang kemudian berinisial saja tidak boleh disebutkan namanya. Ini seperti apa, Bung? Oh ya, itu norma-norma itu harus yang dipatuhi. Ya contohnya misalnya ada yang sifatnya luka. Korban kekerasan ya. Korban kekerasan seperti itu. Tidak boleh ditayangkan. Ya, apalagi yang sifatnya tanda kutip. Itu ada yang berdarah-darah seperti itu. Jadi itu tidak diperbolehkan. Itu harus di-blur. Nah, itulah norma-norma yang seperti itu. Terus misalnya ada korbannya anak-anak. Itu tidak boleh juga. Tidak boleh juga ya. Itu harus di-blur. Dan banyak sekali kalau kita bicara tentang Bung Hendra. Kita memasuki tahun politik. 14 Februari 2024 mendatang kita akan mengadakan pemilihan umum nih. Peran KPID sendiri dalam mengawasi lembaga penyiaran kita terhadap penyelenggaraan pemilu seperti apa? Iya. Ini sebuah rambu-rambu karena kita dilibatkan untuk pengawasan pemilu, khususnya di bidang penyiaran. Ya. Tentunya kita akan mengawasi kalau dia iklan, berapa jumlah iklan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih saja. Kurang pun nggak ada masalah. Kalau lebih nggak boleh. Kalau kurang kan personnya sendiri yang merugi. Nah, kami akan mengawasi konten-konten tentang isi siaran. Yang namanya kita harus berkoordinasi dengan pengawas pemilu di tahun politik yang akan datang. Selain iklan, apakah durasi iklan juga menjadi perhatian dari KPID? Oh iya, durasi. Karena kan ada aturan. Ada aturan yang belum dikeluarkan oleh KPU bahwa aturannya berapa durasinya, berapa second jumlah durasi itu semuanya harus diatur. Dan sudah mempunyai plotting tersendiri. Dan itu yang kami awasi. Yang tidak boleh keluar dari koridor daripada pengawasan yang sudah melekat.
komunikasi sendiri Bung Hendra dengan KPU dan Bawaslu terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu yang akan datang yang menjadi kewenangan daripada Komisi Penyiaran Daerah seperti apa? Ya, kita semuanya ikut aturan struktural. KPI dengan Bawaslu sama KPU pusat dan di provinsi di tingkat provinsi. Nah, tidak ada di tingkat kabupaten, hanya batas tingkat provinsi. Kami nanti akan bicara di satu meja bertiga nanti, KPU, pengawas pemilu, sama Bawaslu, sama dengan KPI. Nanti ada komponen-komponen yang lain yang dilibatkan, kalaupun memungkinkan itu untuk diminta oleh Panwas. Artinya nanti akan ada sinkronisasi antara peraturan KPU atau undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu dengan peraturan yang memang sudah diterbitkan di Komisi Penyiaran ya, Bung Hendra ya? Iya, itu jelas sekali. Itu PKPU yang harus dipegang teguh oleh KPI, itu menjadi acuan. Baik itu durasi, itu memang sudah diatur. Berapa menitnya, berapa lamanya, itu memang sudah diatur. Dan itu bidang kami untuk mengawasi. Tuh, karena keterbatasan waktu kita nih. Ini sudah kita bahas semuanya, mulai dari pergerakan 98, kemudian sedikit-sedikit kontraktor, ketika musisi, jurnalis, dan KPID juga. Masih aktif berkebun sekarang? Ya, kalau berkebun itu hobi. Tapi hobi yang menghasilkan ya. Kalau berkebun itu hobi karena itu sehat. Bisa keluar keringat, minum yang banyak, dan itu salah satu bentuk olahraga. Ini KPID ini 1 tahun lagi nih. Ada niat lagi untuk menjadi komisioner? Nantilah kalau ada niat atau tidak, nanti saya semua itu kan harus ada restu istri dan anak. Keluarga ya. Ya, keluarga kita akan bicarakan dulu. Apakah kita lanjut atau tidak. Tapi kan semuanya itu rumbuk-rumbuk. Urun rumbuk ya. Tuh. Untuk masa tua nih, apa nih cita-cita yang mungkin belum tercapai hingga saat ini yang udah menjadi sebuah angan-angan ke depan apa nih? Saya nanti akan udah ada beberapa karya. Saya akan membuat tulisan-tulisan yang akan menjadi cerita. Dikala nanti saya sudah tidak ada, cerita itu akan muncul dengan sendirinya dan akan menjadi kekal dan tidak ada habisnya ketika dituangkan dalam tulisan. Artinya menulis lagi nih tuh? Iya. Menulis lagi. Karena karya menulis itu hal yang mengasihkan. Iya. Kalau Bung Edward tidak percaya, saya memori diare. Diare itu saya dari kelas 2 SMP, saya sudah ada. Saya masih rapi, saya simpan. Diare itu saya kumpulkan. Ketika saya dari kelas 2 SMP sampai dengan saya kuliah. Itu saya simpan dengan rapi dan itu asik. Banyak curhatan ya dong. Ya. Tuh, ini beberapa profesi nih dari seorang jurnalis, kemudian kontraktor, kemudian pernah menjadi seorang legislator, sekarang berkebun dan juga seorang komisioner. Restu dari seorang istri seperti apa tuh? Ya, kalau tidak ada restu dari istri, maka kita tidak akan bisa menggapai. Tidak akan menggapai sukses itu semua. Yang pasti restu ibu. Saya harus minta restu ibu dulu. Setelah saya minta
restu istri baru ke ibu, ibu merestui yang terakhir. Oke. Itu yang saya lakukan selama ini. Bentuk sukses daripada tidak terlepas dari doa ibu. Oke. Itu yang saya rasakan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa doa, diiringi doa seorang ibu, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oke, selain dari seorang ibu, peran dan dukungan istri sendiri seperti apa, Bung? Ya, kalau boleh dikatakan istri memang harus di backup. Karena namanya istri ya pendamping hidup. Tapi restu orang tua itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya. Oke tuh, pesan untuk, kan ada beberapa, salah satunya All News nih. Iya. Ada streaming dan kemudian ada podcast. Iya. Kemudian ada beberapa stasiun radio kita di Kabupaten Waikanan. Iya. Pesan sendiri untuk lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Waikanan tuh. Pesan saya, berkaryalah yang terbaik kalau Anda ingin sukses. Oke. Kalau Anda ingin berkarya, tulislah sebanyak mungkin. Ini masih bau-bau jurnalisnya masih kental. Ya itulah kenyataan, tidak bisa kita elakkan. Masih suka mancing? Mancing apa ya? Mantan ikan apa namanya? Ikan apa namanya? Yang apa? Nasional apa tuh bahasanya ikan? Bahasa nasionalnya Tapi masih suka ya? Iya, masih suka. Kalau bahasa Lampung kau jujur. Iya, kalau jujur. Kalau ambil ikan kecil kemudi masih ya? Masih hobi ya? Namanya itu kegiatan apa namanya? Tahunan. Kegiatan tahunan. Oke, terima kasih Bung Hendra Esos, Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung. Sukses selalu, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan sukses. Demikian saudara, bincang-bincang singkat saya dengan Hendra Esos, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Saya Edora Priyadi. Terima kasih. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.